Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membaca satu bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 1 ayat 8 sampai ayat yang 11. Tetapi pada bagian ini kita hanya akan membaca ayat 9 saja. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudara-saudara, pada dasarnya manusia itu lemah, terbatas, rapuh. Namun sayang, kondisi ini sering dipungkiri manusia. Lantas, kenapa manusia memungkiri itu? Saudara-saudara, kondisi aman, nyaman sering menjadi alasan manusia terlalu percaya diri bahwa kondisi aman terkendali hadir karena aku punya kapasitas mengatur situasi hidupku sehingga aman. Pada bagian ini sepertinya kita akan sepakat bahwa hal yang wajar kalau Allah sering menaruh pergumulan hidup yang berat pada manusia. Kenapa? Agar manusia tahu betapa lemahnya dia tanpa Allah, dan tanpa campur tangan Allah tak akan mungkin persoalan ini atau itu teratasi. Paulus pun menyaksikan kepada jemaat Korintus dalam suratnya sebagaimana dia bisa menderita dalam pelayanan di Asia. Nah, pelayanan di Asia itu yang dimaksud Asia bukan Asia kita ya, tetapi bagian barat kerajaan Romawi yaitu Efesus dan sekarang adalah Turki. Pelayanan yang Paulus alami yang dia ceritakan kepada jemaat Korintus dalam suratnya ini, bagi Paulus ini seperti hukuman mati dari Allah di ayat 9a. Pelayanan ini seolah-olah seperti pelayanan hukuman dari Allah. Tantangan, tekanan, penindasan, penganiayaan seolah-olah itu mengisyaratkan kepada Paulus begini. Ya udahlah, menyerah aja. Ini bukan pelayanan, ini hukuman. Makanya di ayat 8b, Paulus di situ sempat dikatakan, dia ngomong dalam suratnya, dia itu putus asa. Kebayang gak seberapa berat pelayanan itu? Tapi menarik saudara-saudara, faktanya Paulus tetap bertahan tuh, bahkan setia sampai kapan? Setia sampai akhir, setia sampai mati dalam pelayanan yang penuh penderitaan itu. Pertanyaannya, lantas apa yang membuat dia kuat dengan ujian yang berat, dengan ujian yang begitu dahsyat dalam pelayanan itu? Jawabannya ada di 9b sampai ayat 10. Yang pertama itu saudara-saudara, Paulus menaruh kepercayaan dan pengharapan kepada Allah yang adalah juru selamatnya, yang membangkitkan orang dari kematian karena kutuk dosa. Dan bagi Paulus saudara-saudara, lagi dan lagi pertolongan Allah takkan pernah berhenti bagi anak-anaknya yang butuh pertolongan. Jadi Allah nggak sekedar menyelamatkan orang dari jurang maut, jurang kematian terus biarin, nggak. Allah akan terus tolong, dan itulah kekuatan Paulus, dan itulah yang membuat Paulus kuat di dalam pelayanannya, karena dia mengharapkan, beriman kepada Allah, sumber pertolongan itu. Yang kedua saudara-saudara, di ayat 11, kenapa Paulus bisa kuat? Karena Paulus tahu jemaat selalu mensupport dia, tidak henti-henti berdoa bagi Paulus, tidak henti-henti menyatakan permohonan kepada Allah melalui doa-doa mereka kepada Paulus, agar Paulus kuat, agar Paulus bisa jadi berkat dan efektif di dalam pelayanan, sehingga bisa membawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Inilah yang menguatkan Paulus, inilah tips kuat Allah Paulus. Inilah kiat-kiat Paulus bagi umat percaya di Korintus dan bagi kita jemaat pada masa kini, agar bisa kuat ketika menghadapi badai. Sebagaimanapun manusia terbatas serta rapuh, ini adalah hal yang masuk akal tatkala beberapa kali karena persoalan hidup yang menekan, kita sempat berpikir untuk menyerah dengan hidup atau putus asa. Tapi saudara-saudara, saya mau ingatkan kita semua, bukankah kita sudah bertahan sampai sejauh ini? Coba pikir ulang, mungkinkah sampai sejauh ini saya atau saudara-saudara bisa bertahan dengan badai hidup karena ada keterlibatan orang-orang yang mengasihi dan peduli kita melalui doa mereka tanpa kita sadari? Atau mungkinkah tanpa kita sadari juga ada tangan Allah yang luar biasa itu menyertai kita, tapi mungkin kita nggak peduli dengan kalimat ini? Tapi pada faktanya peristiwa ini terjadi. Ada tangan Allah yang menyertai dan menopang kita, terlepas daripada kita mau peduli atau tidak. Tapi saya harap kita mesti sadar bahwa Allah terus menyertai kita. Tapi mari kita terus berpegang kepada Allah dan menaruh pengharapan kita kepada Allah, sehingga kita bisa kuat. Karena pada faktanya kita masih bisa hadir sampai saat ini, karena ada tangan yang tak terlihat itu yang menopang kita. Terkadang kita kelelahan dan bahkan putus asa melawan kerasnya hidup. Kita sering hilang pengharapan dan terasa semua gagal, dan kita pernah berkata, dan saya tak sanggup lagi. Kita perlu sadari bahwa hal ini terjadi karena kita sering merasa sendiri dalam menjalani kehidupan yang keras ini. Sekarang saudara-saudara, saya mau ingatkan kembali kepada kita tentang cinta Kristus yang rela mati agar kita hidup. Masa iya setelah menyelamatkan
kita dari jurang maut, terus Kristus mau biarin kita menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan badai ini, kita lawan sendiri? Nggak, saudara-saudara, Kristus nggak mungkin biarin kita. Percayalah saudara-saudara, di saat tergelap dalam hidup, di mana kita mungkin tidak dihiraukan sama sekali oleh sekitar, di situ pun Allah ada bersama-sama kita dan tidak pernah tinggalkan kita dan selalu menyediakan pertolongan. Sebagaimana Allah mengasihi Paulus dan terus menopangnya, maka Allah yang sama akan terus menopang dan menguatkan kita. Sebagaimana Paulus dikuatkan karena didoakan, sebagai wujud kasih yang tulus dari jemaat, kita pun saudara-saudara sebagai anak Tuhan wajib saling mendoakan sebagai wujud cinta kasih Kristus yang tercermin dalam hidup kita untuk menanggung beban orang lain melalui doa-doa kita. Soli Deo Gloria, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, sehingga kami boleh belajar firman-Mu, sehingga kami boleh teringatkan kembali atas peran Tuhan yang begitu dahsyat atas hidup kami, dan kami pun diberikan tanggung jawab Tuhan untuk berbagian dalam pergumulan orang lain melalui doa-doa yang tulus dan suci bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Bimbing kami Tuhan, sehingga kami memiliki kepekaan dan kepedulian kepada sesama. Dan sekali lagi terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang terus menopang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.